Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Nah, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat kan? Masih. Harus semangat dong. Ya. Nah, di sini saya punya info menarik nih. Apa tuh? Hadiah? Apa tuh gurih ya Pak? Makan bersama? Apa tuh MBG? Lebih apa ya? Tadi Lebih tuh. menarik lagi. Apa tuh cowok nih kan? Kamu mana ya, Pak? Mungkin dalam beberapa minggu lagi kalian akan menghadapi ASAT. Nggak mau. Nah, justru itu saya sampaikan di awal. Jadi kalian bisa mempersiapkannya lebih baik lagi. Nggak siap. Gak pernah siap. Siap. Sudah siap ya untuk mengetes kemampuan kalian selama ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dapat memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Mas Rehan. Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Angga, Hadir, Pak. Bila, Iya. Evita, Nggak ada. Hadir, Pak. Sakit. sakit. Iya. Sakit apa? Nggak tahu. Oh ya. Kita kan tanya sendiri aja. Oh, iya. Siapa tahu dari kalian ada yang menitipkan surat kepada Bapak atau Nggak tahu. Yeni? Oke, baik. Itu saja kehadiran kalian. Oke. Jadi di sini kita akan belajar terkait materi limit fungsi aljabar. Karena kan tadi udah mau mendekati ASAT ya. Jadi kita masih memiliki beberapa kekurangan materi atau beberapa materi yang belum dibahas. Salah satunya limit fungsi aljabar. Pak Simin nakal. Siapkan dulu posisi kalian dan mungkin bisa keluarkan buku atau catatan kalian. Simin dulu Pak. Ada mau gitu Pak. Pas ini katanya mau duduk di sini. Iya, Pak. Ya mungkin nanti ada gilirannya sih. Nah, jadi itu kalau tiga fungsi aljabar ini, apakah kalian masih ingat fungsi aljabar? Fungsi aljabar? Ya. Kalau aljabar itu kan yang punya variabel. Iya. Ya, betul. Nah, jadi di fungsi aljabar itu juga mengandung variabel. Nah, dengan apa ya? Mempelajari limit fungsi aljabar ini atau mempelajari fungsi aljabar yang telah dipelajari sebelumnya itu akan berguna dalam mencari atau menentukan limit fungsi aljabar yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, dengan mempelajari limit fungsi aljabar ini kita dapat mengetahui nilai dari suatu fungsi yang didekati oleh suatu variabel. Nah, contohnya seperti saat ini. Setelah ini. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi limit fungsi aljabar yang akan dipelajari pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep limit dengan tepat. Lalu siswa dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan tepat. Dengan cepat? Tepat. Apa tuh Pak? Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, Gak pernah masuk. Gak pernah. Gak pernah. Sama saya SMA, Pak. Kan bisa aja belajar gitu. Nah, jadi di sini merupakan gambar memasak air. Nah, dari kalian kan pernah masak air untuk misal untuk menghangatkan air untuk mandi pagi. Masak air pakai uang. Shower di rumah. Jadi gak perlu manasin air. Iya, tinggal pencet kalau ada. Nah, mungkin bisa pas mati listrik atau bagaimana bisa menggunakan Nggak mandi. Marahin, Pak. Maaf
memasak air kan nggak cuma seperti itu, misal buat bikin mie instan. Iya, atau iya, apa itu gitu. tadi. Misal- Nggak boleh. Pak, dibelinya. Iya. Ya, Pak, lanjut aja, Pak. Tak makan kita di sini. Paket. misal pas pertanyaan makan masak air itu kan terjadi perubahan suhu. Nah, kira-kira suhunya itu akan apa ya? Akan berubah secara apa? Makin sepuh Pak. Makin apa? Makin panas. Makin matang. Nah, nah, semakin panas itu ketika memasaknya semakin apa? Makin lama. Nah, jadi itu merupakan apa ya? Salah satu atau mungkin salah satu konsep dari limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari. Nah, kita berangkat dari fungsi aljabar dulu. Kita akan mengingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mau mengutarakan pendapat terkait fungsi aljabar itu apa? Tadi Mbak Putri udah bilang. Apa Mbak Putri? Apa? Yang intinya fungsi berarti yang kayak fx sama dengan menghadap variabel gitu kan? Nah, betul. Jadi fungsi aljabar itu seperti yang dikatakan Mbak Putri tadi. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Putri. Kayaknya lo belut. Nah, bentuk fungsi aljabar ini kan macam-macam ya. Misal ada yang ax kuadrat plus bx plus c. Lalu ada fx sama dengan ax plus b. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi aljabar yang paling sederhana dulu, ax plus b. Nah, dari anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu cara menentukan fungsi x pada persamaan atau fungsi aljabar ini ketika nilai variabel x-nya diketahui? Variabel X diketahui ya kan tadi itu udah X-nya. Oh, mencari Mencari fungsinya. Oh ya, x-nya Mencari dimasukin. nilai fungsinya. Ya. Oh, X-nya dimasukin. X-nya dimasukin. Nilai A sama B-nya ada nggak Pak? ada. Oh ya, Ada. berarti masih. Iya, X-nya dimasukin. Iya. Nah, Substitusi. betul apa yang dikatakan kalian kalau menyelesaikan fungsi aljabar ini dengan mensubstitusikan nilai x. Nah, nah, karena kita akan mempelajari terkait atau pengenalan terkait fungsi aljabar fx sama dengan ax plus b. Nah, kan nilai Pak itu yang nyanyi-nyanyi siapa? Itu olahraga itu siapa? Itu mesti guru olahraga kan Pak? itu apa ya? Mau mengikuti FFS 2N. Oh, Siapa tahu, Pak? Emang harus kayak gitu, Pak? Ya, mungkin ada pelatihan khusus gitu. Nah, di sini misalkan fungsinya fx sama dengan ax plus b. Kira-kira nilai a dan b-nya mau berapa? Mau diisi berapa nilai a dan b? Yang kecil Bebas, Pak. Bebas, Pak. Bebas. Misal sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 11 Juni 2012. 26. Maka kita bisa pakai A-nya 2. Hah? Iya, kan 11 kan satu-satu sama tambah satu. Oh, apa mesti mirip-mirip? Itu nggak bisa Pak, itu nggak bisa. Lukman mau nulis? Iya. Tulis di sini kan, Pak. Misal fx sama dengan 2x plus 2. Nah, kita kan memiliki nilai x-nya ketika x 1,5, 1,9, 1,99. Nah, maka kita akan mencari nilai fx-nya. Nah, karena tadi Siwi tadi ingin maju. Nah, Pinter banget lah, gimana sih? wow. Siu. Siu-siu. Jangan ditutup, Ciu. Dari ini. Kamu di belakang.
Jokowi. Itu enggak. Mau foto sama Pak Jokowi. Itu tulisan berapa sih? Pinteran Pak. Tiga sama dia sama. Enggak dia Enggak. Apa marah-marah dia? Ya kan kesel sama kamu. aku diam aja. Jangan perhatikan Mbak Siwi. bukan pekerjaan Mbak Siwi. Oh. Makan belum. Maju. Enggak, duduk aja. Keren banget. Itu kan orang tuanya kan kepala sekolah guru matematika lagi. Oh, yang itu. Itu udah begitu. Takut dikeluarin. Ini lupa tuh lompat nih. Sekarang satu koma mana yang terakhir? Pintar banget. Oh, santai-santai. Nah, kita cek hasil pengerjaan Siwi, apakah benar? Nggak tahu. Coba itu berapa ya bersama? Belas sama lima. Nah, Oh, hasilnya. Hasilnya 5, yang kedua hasilnya 5,8, yang ketiga 5,98. nah, betul apa yang dikatakan atau dikerjakan oleh Mbak Siwi. Wih. Tepuk tangan. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama kan ini, Kan dengan 1. yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, di sini kan yang pertama nilainya menghasilkan 5 ketika X-nya 1,5. Lalu yang kedua ketika X-nya 1,9 hasilnya 5,8. Dan yang ketiga ketika X-nya 1,99 hasilnya 5,98. Nah, dari sini kita bisa lihat atau kita bisa cari tahu nggak, misal dari 5, 58, 5,9 itu menuju ke angka berapa? Mendekati 6. Mendekati 6. Nah, konsep atau kata mendekati itu dalam matematika kita kenal dengan limit. Nah, jadi kalau limit yang biasa kita dengar itu kan biasanya batas ya. Iya. Dalam matematika itu memiliki atau apa ya? Memiliki bahasanya sendiri kalau limit itu pendekatan. Nah, untuk mempelajari terkait limit fungsi aljabar ini, saya akan membagi kelas ini ke dalam 4 kelompok kecil. Jadi yang baris pertama dan kedua ini kelompok pertama ini, dan baris pertama dan baris kedua ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kalau kan ini kita sama ini. Di LKPD ini silakan baca petunjuk penggunaannya. Nah, jadi bisa dikerjakan atau secara berkelompok bisa didiskusikan. Tapi api yang paling dari api ini paling dari pelajaran Itu apa sih itu? Pak, apa tuh namanya? Pak. Oh, iya. Ini kan seperti yang Mbak Siti tadi kerjakan. Jadi yang ya kan karena tadi kan masuk fungsi aljabar, untuk menentukan fungsi aljabar itu kita substitusikan nilai X ke dalam ini larutan atau sal garam. gula Pak. Iya, karena ini kan penelitian. Pengaruh garam Terkait larutan kan biasanya ada campuran garam dengan air itu menghasilkan zat kimia baru atau ya air garam Pak. Iya. tapi kan zat kimia zat fungsinya kan Pengaruh garam terhadap
didik. Dua dari sebelah kiri. Kalau Dari kecil terus cara batasnya yang mana? nol dari kecil ke besar menuju ke dari nol. Kalau nol nanti akan bisa misal nah, nanti tapi nanti misal ada kondisi khusus yang akan dipelajari di pertanyaan. Pak bingung ya ini. Ini kalian bisa menentukan nilai F-nya nilai fungsi aljabar. Kayak F-nya tuh kenapa? Ya, Biar jawabannya 2. ya, ya nggak harus 2 kan mendekati 2. Jadi nilai X-nya nggak apapun tapi mendekati 2. Tapi nggak boleh lebih dari 2. Boleh. Oh boleh. Tapi menuju ke 2. Bukan lebih dari 2, misal 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kan menjauh dari 2 Iya. harusnya. Misal dari 3,9, 3,8, 3,7 Ke belakang. ke belakang kan mendekati ingin yang dari lebih saja. Iya. Terima kasih. Oke, saya lihat pengerjaan kalian sudah selesai. Mungkin dari kita akan bahas bersama-sama. Mungkin perwakilan kelompok bisa maju untuk membahas atau memaparkan hasilnya untuk poin yang pertama terkait masalah seorang peneliti. Mungkin ada sukarela dari teman-teman. Ika mau Ika. Siwi. Siwi lagi Pak. Siwi lagi, Pak. Siwi mau lagi maju lagi. Siwi, Pak. Siwi kan bisa. Siwi kan mahal. Karena Tambah aja Pak, tambah lagi. yang Dua boleh tanggal kan? 11. Berdua. Oh iya boleh. Tanggal 11 ngapain lagi? Kalau 11 namanya tanggal 5. Wow. Apa itu 5? Anak-anak bisa perhatikan ya dari kelompok 2. 1. Apa yang terjadi pada suhu air sehingga bertambahnya waktu? Jawab. Suhu TS tersebut akan meningkat. Suhu air tersebut cenderung mendekati angka berapa? Mendekati angka 29 derajat Celcius. Apakah suhu harus tepat mencapai angka tersebut untuk dapat dikatakan mendekati? Menurut kelompok kami, tidak harus, karena mendekati berarti jaraknya makin dekat, bukan sampai menempel. Apakah hasilnya sama dengan teman-teman? Sama. Kelompok lainnya? Sama. Oke. Jadi beda Pak. Aku sih kan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Selanjutnya ke poin yang selanjutnya, poin T. Sekarang mungkin boleh dari kelompok 4. Salah satu. Ini kan katanya kamu nggak mau. Yang B ya Pak? Iya. Yang B dengan X-nya 3,3, Fx-nya 5,3. Kemudian X-nya 3,5, Fx-nya 5,5. Terus X-nya 3,7, Fx-nya 5,7. Yang terakhir X-nya 3,9, Fx-nya 5,9. Lokasinya sama? Sama. Terima kasih. Sama. Beri aplaus kepada kelompok 4. Lanjut.
kita ke pertanyaan terakhir. Mungkin dari kelompok 2 bisa mengungkapkan hasilnya. Oke, untuk nomor 3 untuk membandingkan kedua hasil tersebut, yaitu keduanya mendekati nilai yang sama yaitu 4. Apakah sama hasilnya? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2, beri aplaus. Nah, dari tadi kan kalian melihat kata-kata mendekati. Bisa fokus kembali ya. Nah, kan karena tadi mendekati itu masuk ke limit, maka kita akan fokus ke fungsi limit. Nah, jadi limit itu adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu. Dengan bentuk umumnya, limit fx seperti ini dibaca limit fungsi x untuk x mendekati a. Untuk a ini kan tadi di fungsi aljabar ax plus b. Nah, nilai a itu merupakan suatu koefisien dari x. Nah, di fungsi ini bisa bermacam-macam tergantung fungsi yang akan diketahui. Tapi di sini kita akan berfokus pada fungsi aljabarnya. Nah, selanjutnya secara umum fungsi dikatakan memiliki limit itu jika x sama dengan a dan limit dari kiri dan kanan itu hasilnya sama. Serta ya hasilnya sama itu. Seperti di soal yang C tadi yang terkait mendekati dari kiri, mendekati 2 dari kiri dan mendekati 2 dari kanan. Nah, itu kan kalau mendekati dari kiri itu semakin dari kecil semakin mendekati 2. Sedangkan mendekati 2 dari kanan itu dari besar menuju ke 2 tapi semakin mengecil gitu. Angkanya mendekati 2. Nah, disimbolkan limit kiri itu seperti ini, seperti tadi limit dengan penambahan negatif di A-nya. Sedangkan limit kanan ada penambahan positif di A-nya. Ya. Nah, mungkin di sini kita akan memasuki akhir pembelajaran dan mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Sini Pak, absen tanggal hari ini. Mungkin ya tanggal lahirnya 11 ya. Agak. Ya, untuk hari ini kita sudah belajar limit. Nah, limit itu adalah nilai pendekatan dari suatu fungsi. Nah, kemudian untuk menentukan limit itu sendiri harus memiliki nilai sama antara limit kanan dan limit kiri. Nah, betul sekali. Nah, seperti yang dikatakan angka dari limit itu pendekatan dan dikatakan limit jika punya limit kiri dan limit kanannya itu hasilnya sama. Nah, karena kita sudah memasuki akhir pembelajaran tadi, nah di sini saya akan memberikan kalian mungkin seperti instruksi untuk selanjutnya. Kan pertemuan selanjutnya masih akan membahas limit. Kalian dapat mempelajari limit bentuk tak tentu. Tak tentu kok cuma dipelajari. Karena kan tadi limit fungsi kan misal ketika di substitusikan sini menghasilkan nilai suatu nilai. Nah, kalau misal ketika disubstitusikan menghasilkan bentuk misal 0 per 0 atau 5 per 0, itu kan nggak ada definisinya kan? Atau, nah itu masuk ke limit bentuk tak tentu. Itu akan kita pelajari sekarang. Nah, mungkin bisa dipersiapkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Pak. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan kepada Prof. Sebelum kita mengakhiri pembacaan, marilah kita doa mulai. Baik, terima kasih kepada Mas Rehan. Pesan saya semoga kalian tetap semangat dalam belajar matematika karena matematika itu mudah dan baik, silakan berkemas-kemas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.